yaum ahlamul ams wa ahlamul yaum haqaiqul yaum. Beliau mengatakan bahwa kenyataan hari ini, impian-impian kalian yang hari ini terwujud adalah merupakan impian kalian yang kemarin. 2 tahun yang lalu teman-teman memimpikan bisa hadir dalam acara wisuda ini, kemudian membawa mahkota untuk kedua orang tua dengan hafalan 30 juz. Itu merupakan mimpi-mimpi kalian 2 tahun yang lalu. Ya. Dan wahlamul yaum haqaiqul yaum. Dan juga termasuk diantaranya mimpi-mimpi kalian hari ini, insyaallah jadi kenyataan di kemudian hari insyaallah. Wisudawan dan wisudawati, mudah-mudahan setelah diwisuda, setelah lulus tidak hanya hafal, tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi amalkan, tularkan, sebarkan kepada umat Islam di lingkungan umat Islam di seluruh Indonesia. Insyaallah kali ini kita akan melaksanakan prosesi khatmul Quran, khataman Al-Quran, yang mana anak-anak kita yang wisuda hari ini telah membaca 30 juz di depan saya. Kemudian hari ini akan menyempurnakan mulai dari surah Al-Duha hingga akhir surah An-Nas insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini ditutup dengan khutbah Quran sekaligus pengijazahan sanad yang muttasil hingga Rasulullah SAW. Sedikit kami jelaskan. Ada perkataan seorang ulama Abdullah bin Mubarak yang mengatakan al-isnadu minad din, bahwa isnad atau sanad itu merupakan bagian dari agama kita. Jadi sanad itu yang punya cuma agama Islam kita. Di dalam literasi keilmuan selain di dunia Islam itu tidak ditemukan dengan adanya silsilah sanad. Maka ini adalah merupakan suatu kebanggaan dan suatu syukuran kita, ya, bahwa keilmuan yang kita miliki, keilmuan dalam Islam itu menyambung sampai kepada sumber pertamanya, ya, mulai dari kami, kemudian guru-guru kami, sampai kepada nanti para sahabat, kemudian kepada Rasulullah SAW, dan sampai juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala sang pemilik ilmu. Ridho Ali Darwish dan seterusnya sampailah nanti kepada 5 sahabat Rasulullah SAW. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Yang mana dari kelima sahabat ini langsung belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan sanad. Ada silsilah yang tersambung dari kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita cinta Al-Quran? Sekali lagi, apakah kita mencintai Al-Quran? Jawaban iya, itu perlu bukti. Ya Tuhan, inna likulli syai'in haqiqah. Fama haqiqatu ma taqul, wahai Tuhan, segala sesuatu itu butuh bukti. Mana buktinya bahwa kamu hari ini adalah seorang mukmin yang kuat iman? Minimal ada 4 hal atau 5 hal. Yang pertama adalah hubbun nazar ilaihi. Begitu ya. Jadi cinta itu kalau melihat senang banget. Senang. Yang kedua, asyauqu ilaihi mata darudan. Yang kedua ada rindu luar biasa. Kalau sehari saja terlewat, nggak ketemu dia, rindu banget. Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, menyatakan ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi bangsa saat ini. Pertama, lemah fisik, lemah akhlak, lemah ilmu, lemah harta, dan kelemahan yang kita khawatirkan adalah lemah iman dan akidah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, rumusan Bapak Ikhtitam wisuda Hifdzul Quran PPQ At-Thaibah. Alhamdulillah telah melahirkan calon pejuang negeri ini melalui Al-Quran. Semoga diberikan istiqomah, konsisten, dan menjadi apa saja pemimpin negeri ini, pemimpin daerah, pemimpin RT RW, semuanya di mana saja Al-Quran bisa menjadi guidance. Menjadi agen perubahan bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara, dan juga pada agama kita semua. Kami merasa senang sekali ya dengan adanya wisuda ini, membuktikan mereka itu mampu menjadi generasi-generasi yang nanti membanggakan buat orang tua, buat bangsa, negara, bahkan dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan ya beliau-beliau ahlul Quran akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar ya, dan kita semua juga akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Tetaplah menjadi ahlul Quran seperti domirna lirof iwan nasbi wajarrina sholah. Di apapun keadaannya, apapun posisinya, apapun potensinya, Al-Quran adalah selalu menjadi auratnya. Dan alhamdulillah ini luar biasa acara pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wali santri dan para donatur wali santri yang sudah mendukung program PPP ini. Semoga pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Allah pada para wali santri dan para donatur wali santri. Sebagai penghafal Quran itu suatu nikmat yang benar-benar murni dari Allah berikan kepada kita ya. Karena tidak semua kita sebagai umat muslim mungkin para orang tua juga bisa menjadi penghafal Quran, apalagi sebagai penghafal Quran kudus. Subhanallah, Masya Allah, semoga menjadi pahala yang terbaik para orang tua kebaikan kita. Untuk wisudawan yang terbaik pada wisuda Hifdzul Quran 30 juz PMK Al-Taibah Angkatan 6 jatuh kepada Ananda Waihatul Isya. Untuk wisudawan terbaik wisuda Hifdzul Quran 30 juz PMK Al-Taibah Angkatan 6 jatuh kepada Ananda Asrudi Asrul. Ada kejutan yang luar biasa yang ini tidak disyaratkan dari awal. Jadi memang sejak tahun itu selalu ada kejadian hal-hal yang membuatnya semakin begitu. Jadi alhamdulillah beberapa detik yang lalu salah seorang dari yang hadir pada pagi hari ini, beliau adalah Direktur Al-Wafat, yaitu Ustaz Haji Abdul Ghafur, yang memberikan riwayat umroh untuk santri terkait satu orang yang akan berangkat seorang di bulan Juli sampai bulan Maret plus Mesir, insyaallah. Mudah-mudahan hadiah ini insyaallah sebagai doa juga tentunya di sana perjalanan umroh ini sedang tidak baik-baik saja dengan adanya Iran dan Israel yang sedang konflik tentunya. Kami yakin insyaallah dengan mukjizat Al-Quran Allah akan memudahkan perjalanan kita pada nanti dan insyaallah berkah. Al-Quran yang kalian pelajari, yang kalian jaga dalam dada akan menjadi penerang dalam setiap langkah hidup kalian, pelindung dalam kesendirian dan pemberi syafaat di hari kemudian. Pesan kami, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jangan pernah mencoba untuk menjauh dari Al-Quran dimanapun kalian berada. Jaga hafalan itu, rawat hubungan kalian dengan kalam Allah. Terima kasih banyak kepada
yang telah menerima saya dan teman-teman untuk menimba ilmu di Al-Thaibah ini selama 2 tahun. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah Abah curahkan kepada kami bisa kami amalkan di kampung nantinya. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua asuh saya dan para penabur yang selama ini telah menyokong dan memberikan kehidupan yang layak kepada kami semua di asrama. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami, Allah berikan ganti dengan yang sebaik-baiknya. Muhammadan Rasulullah. وعاهد الله العظيم على حفظ القرآن